Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, ke lapangan menggembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membawakan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya awali sesi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ketupat, opor, sambal dan goreng ati. Sambal goreng ati lebih enak kalau masaknya pakai arang. Bapak dan Ibu, para tamu yang kami hormati, selamat datang di SMK Negeri 7 Semarang. Nangan kupat karo teri, ojo lali opor pitik putih. Sugeng Riyaya Idul Fitri, nyuwun ngapura sedaya kelepatan nggih. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Memetik mangga di rumah Pak Iwan. Jatuh satu diambil bululu. Jangan lupa jaga jarak aman, masker gunakan selalu. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai acara visitasi dan diskusi program Samsung Tech Institute PT Samsung Elektronik Indonesia dengan SMK Negeri 7 Semarang. Saya akan bacakan susunan acara pada pagi hingga siang hari nanti. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Semarang, acara yang ketiga sambutan perwakilan dari PT Samsung Elektronik Indonesia, acara yang keempat nanti ada diskusi pelaksanaan program dari Samsung Tech Institute PT Samsung Elektronik Indonesia dengan SMK Negeri 7 Semarang. Acara selanjutnya nanti ada sambutan dari Komite Sekolah SMK Negeri 7 Semarang. Dan acara yang terakhir adalah makan siang dan ramah tamah. Baik Bapak dan Ibu, kita awali pembukaan kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu disilakan untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Semarang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Samiran MT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala
Pagi ini, siang ini kita bertemu dengan orang-orang yang hebat dari PT Samsung Indonesia. Semoga membawa manfaat untuk membangun pendidikan di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, dan khususnya lagi di SMK Negeri 7 Semarang ini. Yang saya hormati, Bu siapa tadi Pak Pito? Bu Nita. Ya. Ernita Pranowo. Oh, jadi istrinya Pak Ganjar ini. Makanya tadi Pak Ganjar. Ya, dan tim dari PT Samsung Indonesia, kemudian juga Pak Dr. Sujono sebagai Komite Sekolah SMK Negeri 7 Semarang ini, ketuanya, teman-teman guru SMK Negeri 7 Semarang ini tidak semuanya Bu, karena yang hadir di sini adalah manajemen, orang-orang pembantu dekat saya di Wakil Kepala Sekolah, dan ketua jurusan, terutama ketua jurusan yang terkait dengan kerjasama dengan PT Samsung. Dan anak-anak, itu anak-anak saya yang dari binaannya Pak Firman dan kawan-kawan di keahlian TIDK, yang nantinya akan kerjasama dengan Samsung. Ini memang dari khusus membidangi SC, STEMBA, apa Mas? Sinematografi. STEMBA sinematografi. STEMBA itu STEM pembangunan. Dulu sini STEM pembangunan Semarang. STEMBA sinematografi. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kerawannya Bu Hernita Pranowo. Ernita ya? Ennita, bukan R ya Pak. Kemarin saya matur pada Pak Pito, Pak Bu Ernita betul Pak yang dari direktorat. Ternyata bukan. Itu sudah hilang dari peredaran saja. Bu Ernita. Iya, ya. Ya, hari ini terima kasih sekali pada Bu Ernita dan kawan-kawan dari Samsung yang sudah menyempatkan diri hadir di SMK 7 Semarang ini. Beberapa waktu yang lalu memang kami bincang-bincang panjang dengan Pak Pito. Saya lagi di Jogja itu ketika wawancara pemadanan. Kayaknya yang lain cuma sebentar, kok saya hampir 1 jam dengan Pak Pito ya. Malah mengupas banyak hal dengan saya Pak Pito. Akhirnya kami bersepakat dengan Pak Pito untuk membangun pendidikan dengan PT Samsung. Dan mungkin kami di-approve ini oleh Bu Enita, sehingga jadinya beliau datang ke sini, kerso ya, dalam rangka untuk ini, visitasi dan diskusi. Program Samsung Tech Institute, dan tadi ada Samsung Innovation Campus ya. Kalau mungkin kan ditambah poin itu kayaknya itu. Monggo. Saya sih manut saja. Yang penting nanti kelas Samsung yang sudah diinisiasi sejak setahun yang lalu atau 2 tahun ya. Ini bisa betul-betul berjalan di sini karena memang kami terkendala kemarin dengan pendanaan, Bu. COVID 2020 sampai 2022 ini ternyata masih menggerus pendanaan di Jawa Tengah. Sehingga BOP, bantuan personal sekolah, yang tadinya per siswa 2,5 juta per tahun, kali jumlah siswa saya 2,5 juta, jadi 6,3 miliar, sekarang tinggal di bawah 50% yang diarahkan ke SMK 7, hanya 2,9 miliar. Sementara bosnya tetap tidak ada kenaikan, sehingga penganggarannya sangat sulit Bu untuk 2 tahun terakhir ini. Sehingga saya mengatur pada Pak Pito, bagaimana supaya Direktorat SMK membantu kami sesuai dengan kelas Samsung yang dibangun di sini dan terpenuhi dari sana, karena kami tidak punya dana Bu. Ya, oke, kami merancang dengan Pak Vito bagaimana supaya dari sana juga meluncur ke sini sesuai dengan ya minimal standar minimal kelas Samsung dipenuhi lah untuk persyaratannya, perlengkapannya, peralatannya begitu. Apalagi kami diberi oleh Pak Vito kemarin ditantang, mau nggak Pak mendirikan mengelola service center di Rembang? Mau saja Pak. Mau saja. Itu kan binaan Samsung, sehingga saya yakin Samsung tidak akan tega melepas kami begitu saja, pasti pendampingan full pasti.
Nggak ingin Samsung akan tergerus gara-gara kami tidak bisa jalan dengan baik. Dan kami insya Allah siap untuk menerima ini, apalagi service center di berbagai daerah banyak dipenuhi oleh SMK 7. Ini menjadi sebuah modal yang cukup besar bagi kami untuk berani menerima tantangan dari Pak Pito kemarin. Ya, mudah-mudahan kami bisa berjalan bareng dengan Samsung untuk membesarkan institusi ini, terutama membangun pendidikan dengan Samsung. Yang kami punya visi besar menjadi sekolah internasional tahun 2030. Ini kan tidak bain-bain, tidak mudah untuk mencapai ke sana ini. Meskipun sudah kami rancang roadmap-nya kayak apa, seperti apa, karena itu perombakan-perombakan secara cepat saya lakukan di sini. Dalam waktu dekat mungkin juga akan ada sebuah terobosan lagi supaya bagaimana mempercepat pencapaian visi di tahun 2030 nanti ini. Sebelum tahun 2030 kalau bisa tercapai malah akan lebih baik. Ya, sehingga kami juga melangkah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah kami membangun metaverse di SMK di Semarang ini supaya kelas internasional bisa langsung terwujud di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. Itu Bapak Ibu, terutama Bu Enita yang dapat saya sampaikan. Mari kita diskusi di sini apa yang bisa kita lakukan melalui SMK 7 Semarang, kita sepakati bersama di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sambutan selanjutnya adalah dari Head of Corporate Citizenship PT Samsung Electronics Indonesia, Ibu Enita Pramono. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya nggak ngebayangin datang di satu ruangan gini. Padahal tadi tuh di bawah kirain di situ aja loh Pak. Ternyata gini. Tahu gitu kan kita ada siap-siap apa gitu loh Pak. Nih Pak Pito nih Pak Abu nih nggak bilang-bilang nih sikat ya. Jadi gini Pak, program Samsung Tech Institute itu kami sudah mulai dari tahun 2013. Pada saat itu dimulai dengan penerima manfaat dari various background. Background various itu maksudnya latar belakangnya bermacam-macam. Putus sekolah, nggak mampu melanjutkan sekolah tingkat yang lebih tinggi lagi. Mereka atau ada yang udah bekerja tapi ingin memiliki skill yang baru. Makanya pelatihan dari STI ini awal muasalnya adalah untuk meningkatkan skill dan kompetensi dari penerima manfaat supaya apabila mereka mencari pekerjaan mereka bisa berkompetisi dengan yang lainnya dengan apa yang udah kita ajarin. At least itu gitu. Berjalannya waktu tahun 2016 Pak Jokowi ada Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016, revitalisasi SMK. Kita mendapat tekanan untuk switching program kita yang tadinya bermacam-macam background penerima manfaat menjadi ke SMK. Dari yang pelatihan cuman kayak kursus 6 bulan menjadi harus ngikutin kurikulum kelas 10, 11, 12. Itu kita lakukan akhirnya alhamdulillah tahun 2017. Jadi benar-benar fokus di SMK pada tahun 2017. Selain instruksi Presiden kan ada lagi link and match Kementerian Perindustrian, terus kurikulum sinkronisasi dari Kementerian Pendidikan dan sekarang jadi Ristek. Not to mention BUMN, terus tenaga kerja itu pada Samsung udah belum disuruh absen gitu loh. Udah mulai 1, 2, 3, 10, 20 sekarang udah hampir 100. Nah, dalam proses pemilihan itu aku wanti-wanti banget. Pertama,
kepala sekolahnya harus passion. Itu yang pegangannya dulu deh. Kalau udah passion berarti kan woro-woro ke timnya kan lebih gampang. Ada person in charge untuk program itu sendiri. Kenapa saya butuh person in charge? Karena kita harus selalu terupdate. Nanti kalau Pak Kepala Sekolah kan pasti sibuk. Tapi kalau person in charge kita tanyain harusnya mau nggak mau harus tahu tuh. Tahun ini yang daftar berapa? Yang lulus berapa? Naik kelas 11 berapa? Naik kelas 12 berapa? Yang dapat kerja berapa? Yang nggak lulus berapa? Challenge-nya apa? Itu harus cepat datanya kita dapetin. Untuk tahu program bisa berjalan udah benar sesuai dengan guidance atau enggak. Belum lagi ditambah tambahan-tambahan program yang kita punya. Apabila sudah bergabung dengan Samsung, insya Allah apa yang kita buat itu pasti kita prioritasin. Kayak school digitalisasi, ada pelatihan buat gurunya, how to teach dengan menggunakan teknologi dan gadget. Nah, to mention ada lagi yang tadi Pak Kepala Sekolah sempat sebutin, Samsung Innovation Campus. Itu pembelajaran coding and programming. Kenapa Samsung begitu banyak program-programnya? Itu emang kita fokus di dunia pendidikan. Improve skill dan kompetensi. Karena SGD juga bilang bahwa pendidikan unfortunately terutama di Indonesia memang masih harus again masih harus diimprove gitu loh. Dan Samsung dalam berkontribusi atau ingin berbagi untuk melakukan sesuatu, kita tuh harus melakukan, kita maunya komit, kalau komit itu udah pol lah, kasih semua all the way dengan what we best at. Apa yang kami bisa lakukan dengan yang terbaik. Apa yang bisa kami lakukan dengan terbaik? Inovasi, teknologi. Nggak jauh-jauh, makanya produknya yaitu elektronik, inovasi, teknologi, what we best at. Kita nomor 6 di seluruh dunia global. Itu naik dari, saya ingat banget, saya join Samsung itu tahun 98. Angkanya nggak tahu deh nomor berapa. Tapi berjalan dari 13 mau ke 11, mau ke 9, mau ke 7 itu Masya Allah, susahnya luar biasa karena kompetisi kita bukan main-main, pemain global gitu. Alhamdulillah Samsung bisa sampai di sini sekarang nomor 6 di seluruh dunia, itu juga kita nggak main-main gitu. Kalau kita nggak setiap saat berinovasi, kita udah ketinggalan. Lihat aja brand-brand yang dulunya megang jualannya di Indonesia, saya nggak usah sebut brandnya apa. Masih ada nggak? Masih jualan nggak? Alhamdulillah Samsung produknya bukan cuma handphone aja loh. Ada TV-nya, ada kulkas, ada mesin cuci, komplit. Gimana manage-nya gitu kan? Segitu banyak, ya itu dia. Selalu berinovasi, kita punya digital city sendiri, kita punya research and teknologi sendiri, ilmuwan-ilmuwan. Di Indonesia malah ada tuh 100 ilmuwan-ilmuwan lulusan Indonesia, orang Indonesia yang berkontribusi pada dunia. Itu di R&D, Research and Development-nya Samsung. Namanya Samsung Research and R&D Development Institute Indonesia. Bangga banget gitu. Makanya saya dari 98. Sekarang berapa? Ya Allah, lama banget. Gitu. Karena ngelihat kemajuannya aja dengan mata kepala saya sendiri, Masya Allah gitu loh. Dan perusahaan kita ini emang benar-benar berinovasinya itu memang ngelihat segala macam faktor untuk memenuhi kebutuhan, mempermudah kehidupan manusia gitu. Jadi kayak ditanya beli handphone, ya sesuai kebutuhan.
Kalau saya pakainya sukanya ada note-nya. Belum tentu Bapak suka ada note, berarti nggak usah beli yang ada note gitu loh. Sesuai kebutuhan kita siapin semuanya. Dari yang ibaratnya dari yang harganya mass sampai yang premium ada semuanya sesuai dengan kebutuhan. Kayak gitu. Balik lagi ke Samsung Tech Institute. Awalnya kita mau kita ingin memberikan to give back to our community terutama di Indonesia dengan program Samsung Tech Institute yang tadinya dengan various background menjadi ke SMK. Improving, karena saya dapat laporan tuh waktu itu dari Pak almarhum, siapa ya Pak Vito ya, SMK, Pak Mustakfirin. Pak Mustakfirin, iya ini SMK nih lulusannya kontribusi pengangguran terbanyak seluruh Indonesia. Sedih saya dengarnya. Makanya kan ada SMK hebat, SMK bisa. Dari situ kita langsung fokus nih. Oke, gimana caranya? Makanya kerjasama dengan service center buat kurikulum sedemikian rupa supaya skill dan kompetensi terutama dalam perbaikan alat-alat elektronik itu mumpuni. Ini nggak main-main karena ini perbaikan alat-alat elektronikanya versi service centernya Samsung, yang buat kurikulumnya juga service centernya Samsung gitu. Dan sekarang kita dibantu sama VEDC ya, Vocational Education Development Center. Singkatannya Pak Pito yang di Malang itu, itu dia, yang panjang itu tuh. Aku bilangnya VEDC gitu kan. Iya itu. Masih Pak Soleh ya sekarang ya? Udah. Kita juga kerjasama nggak kaleng-kaleng gitu loh. Nggak yang langsung aja jedar yang paling bagus, yang paling oke, yang paling semuanya paling. Karena kita mau lihat quality-nya, hasilnya kayak gimana. Dari Samsung Tech Institute yang awalnya perbaikan alat-alat elektronika, berinovasi lagi nih, berekspansi lagi nih dengan kesempatan untuk PKL di toko. Karena toko sama service center ini agak beda. Kalau service center bisa nggak ketemu customer, kalau toko itu harus ketemu customer gitu. Kemarin saya ada testimonial, saya kalau nggak salah itu dari Medan. Saya jadi tahu Mbak, manggil saya Ibu kalau nggak salah. Saya jadi tahu Bu, gimana caranya customer yang tadinya datang ke toko mau beli brand C, menjadi dia beli handphone Samsung. Sampai begitu, sampai merinding gitu. Jadi itu dia praktek, itulah yang sebenarnya kita mau berikan experience mereka untuk ketemu lagi. Ada lagi yang bilang, saya soalnya mau jadi pengusaha dan ketemu customer, administrasi, persyaratan, requirement, apa-apa itu saya perlu tahu. Dengan 3 bulan melakukan pelatihan di PKL Samsung In-Store, kita jadi tahu gitu loh. Ya nanti either dia mau terusin atau dia mau menjadi pengusaha, kita sih serahin aja gitu kan. Dan yang bagus-bagus talentnya itu langsung dicatat sama toko gitu loh. Jadi talent pool. Kalau umpamanya bersedia, begitu lulus mungkin tokonya bisa langsung ya namanya udah dicatat ya kan, pasti udah dititeni gitu loh. Oh ini bagus apa-apa gitu. Namanya talent pool gitu. Dengan proses-proses yang akan dilakukan selanjutnya. Sampai akhirnya ada program lagi nih, coding and programming. Siapa lagi kalau bukan dari teman-teman atau adik-adik di SMK yang akan kita berikan, kita fokuskan untuk menerima manfaat. Padahal di seluruh dunia itu pada anak-anak kuliahan. Tapi di Indonesia doang. Ininya penerima manfaatnya adalah anak-anak SMK. Kenapa? Karena saya mendapat di convince itu
bisa Bu, SMK itu bisa gitu loh. Apa ya bilangnya? Diyakinkan sama Pak Bahrun waktu itu bahwa SMK itu bisa belajar coding, dan ternyata emang benar. Pilot
Baik, terima kasih atas sambutannya Bu Enita Pramono dari Samsung. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Baik, dilanjutkan sambutan dari Ketua Komite SMK Negeri 7 Semarang kepada Bapak Dr. Sujono. Disilakan. Yang sudah dapat gelas, nyun tolong monggo diunjuk. Yang belum nanti ngambil sendiri ya. Karena beliau dari Jakarta aja jauh. Nggih, tur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Enita Pramono dan seluruh jajarannya dari Samsung, kepala sekolah. Saya pemakai Bu untuk Samsung. Oh, Masya Allah. Lu kan enggak apa-apa tuh ya. Soalnya ada sesuatu yang mungkin bisa diteruskan, tidak hanya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya kita dipertemukan. Mungkin sesi ini adalah sesi penguat kalau saya tangkap dari isinya karena sudah kerjasama sekian lama. Ibu dan bapak-bapak yang saya hormati. Ganti. Mungkin saya di sini sebagai komite, tetapi hari-hari saya juga sebagai pelaku pendidikan, Ibu. Karena saya ngajar di perguruan tinggi, di Undip, di Universitas PGRI. Jadi nanti kalau bisa kerjasama di yang lain mungkin bisa kan pada sisi-sisi yang lainnya lagi. Tetapi ini Bu yang ingin saya sampaikan. Saya menyampaikan terima kasih apresiasi yang tinggi terhadap sekolah ini. Dan justru saya pun juga terlibat di dalam proyeknya kementerian karena saya sebagai pelatih ahli juga di dalam pengembangan kurikulum, pengembangan ya banyak hal lah yang terkait dengan itu. Sehingga justru yang saya tangkap di sini teman-teman itu membutuhkan value yang lebih banyak, lebih variatif. Karena value itu bagian dari kita mentransfer value itu kepada anak-anak kita. Maka saya tangkap tadi ada suatu upaya-upaya yang dilakukan oleh Samsung, mulai ya ada yang ketemu customer, ada yang lain-lain. Itu value, karena apa? Karena sekali lagi pendidikan ke depan ini kan menuju pada pendidikan yang berbasis pada kebutuhan peserta didik. Nah, basis kebutuhan ini pada akhirnya memberikan peluang tumbuhnya, munculnya passion yang itu barangkali membutuhkan satu value yang pada akhirnya kemandirian mereka lah yang bisa menentukan masa depan anak itu sendiri. Ya, sehingga kalau ya kita masih mengkotak-kotakkan bahwa SMK itu harus kerja, SMK itu harus menjadi level yang kesekian, bukan itu, tetapi justru potensi yang bisa kita kembangkan melalui anak-anak, insya Allah itu akan menjadi kekuatan anak-anak kita. Nah itulah mungkin garis-garis yang dipertegas sehingga kerjasama ini ya saya barangkali karena mengikuti hari ini, nanti mungkin juga sama-sama dengan sekolah untuk bisa mengingatkan karena eman-eman apa yang sudah di kepercayaan yang ada di kita, tetapi lagi model-model teman-teman guru ini dikuatkan juga, itu juga bagian yang perlu Bu di sini mungkin. Karena apa? Karena sekali lagi transfer values itu menjadi perubahan paradigma nantinya di dalam guru-guru kita memberikan pengajaran, pembelajaran. Ya, maka kita kan sekarang kita kan arealnya bahwa area kita adalah area di mana akan membawa anak-anak kepada persaingan global. Nah, kalau kita berada pada value yang masih belum ke arah sana, kan ya saya harap anak-anak kemungkinan juga tidak mendapatkan banyak dari situ. Maka tadi ada pola-pola kerja. Di perguruan tinggi harus dosennya dulu. Di sini pun gurunya ya enggak apa-apa saya kira. Wong Pak Samiran kemarin juga cerita waktu ada
bahwa dengan pengembangan itu tidak hanya anak yang berada di ini kan ada link and match-nya. Berarti di sana itu bukan hanya bukan hanya muridnya, tetapi gurunya bagaimana juga berada di sana. Nah, ini barangkali mengikuti agar antara mereka di sana dan pulang lagi tidak kembali lagi pada value yang lama. Nah, ini kan persoalan. Nah, inilah barangkali yang mungkin lebih dikuatkan. Saya yakin ini adalah momentum yang sangat bagus. Artinya kita kerjasama dengan siapapun, tetapi dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh komitmen tinggi, sehingga ini semua kan bagian dari kita memberi fasilitas pada anak-anak kita. Dan yang berikutnya, ya punya kerjasama dengan Samsung, tinggal melanjutkan yang terkait dengan apa tadi secara teknik silahkan saja. Tapi sekali lagi saya menyampaikan penghargaan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada siapapun perusahaan yang mau kerjasama dengan SM. Istilahnya kebanggaan teman-teman itu kalau disebut STM pembangunan lebih bangga Bu, daripada SMK 7 gitu ya. Karena kejayaan dulu itu adalah STM pembangunan gitu ya. STEM ya STM pembangunan ya. Dengan anak-anak itu sudah di-value-kan seperti itu sama guru-guru. Ya. Kelihatannya juga ada ada yel-yelnya kok. Kalau STEM itu lebih keras daripada kalau SMK 7. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang STM bangunan itu lebih membanggakan. Itu mungkin sekilas Bu kami mendukung teman-teman karena saya itu sifatnya kan hanya tutwuri handayani. Ya di belakang kami mendorong mereka supaya tumbuh dan pada akhirnya kalau dapat nama itu komite itu katut kecangking-cangking gitu aja. Nah ya enggak kontribusinya enggak besar-besar amat tapi kalau unggul itu jadi kecangking-cangking. Tapi kalau sudah ketemu begini ya semoga ini bagian yang kita akan terus kawal sehingga ini menjadi suatu kelanjutan dan ini menjadi satu kerjasama yang ya paling tidak bisa menguntungkan dua belah pihak terutama dan juga yang lebih diuntungkan adalah anak-anak kita. Kalau kita kan tidak banyak diuntungkan juga tidak apa-apa karena memang itu sudah kewajiban kita untuk memberi fasilitas kepada anak-anak kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sujono yang memberikan sambutan pada sesi pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah diskusi tentang pelaksanaan program Samsung Tech Institute PT Samsung Elektronik Indonesia dengan SMK Negeri 7 Semarang yang akan dipimpin oleh Pak Pito, nggih. Baik, paring ke Pak Pito, mic-nya. Oh belum. Oh baterainya habis. Baik, sebentar. Bapak dan Ibu, monggo yang sudah ada di hadapannya, monggo dipun kedapi. Untuk Bapak dan Ibu yang belum ada, petugas sedang menyiapkan atau swalayan, nggih? Nanti nggih. Baik. Swalayan mawon. Baik, Bapak dan Ibu, swalayan nanti di depan mendet piyambak nggih. Yang dari luar Jawa mungkin agak roaming, tidak paham bahasa Jawa ya. Tapi nggak apa-apa. Baik, Bapak dan Ibu, sudah siap? Coba Gus, paring ke bapaknya. Ya. Baik, diskusi pada sesi hari ini, diskusi tentang pelaksanaan program Samsung Tech Industry PT Samsung Elektronik Indonesia dengan SMK Negeri 7 Semarang dipimpin oleh Pak Pito. Monggo Bapak. Ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin karena masih nuansa Syawal. Ini mohon maaf lahir batin. Jadi pribadi banyak salah. Ini saya tidak tahu kok didaulat memimpin diskusi. Yang jelas kami ingin silaturahmi lebih dekat ya Samsung ini dan alhamdulillah pimpinan kami Bu Nita sangat
semangat untuk turun ke sekolah. Baik, terima kasih. Kemarin kita sudah menjalankan untuk uji coba yang pertama, yaitu PKL in-store. Ya, saya ingin dapat masukan dulu dari kegiatan yang masih diingat, dan itu 3 bulan. Saya seringkali, Bu Nita, itu diserang oleh teman-teman sekolah lain, tapi saya curhatnya sama Kepala MKKS, Pak Sam. Jadi PKL in-store ini kan arahnya ke sales. Padahal ada jurusan OTKP, bisnis daring pemasaran. Nah, harusnya kan mereka, kenapa kok teknik gitu loh, yang teknik gitu, kok menjalankan PKL in-store. Nah, jadi beliau ini termasuk yang menguatkan kita, Bu Nita. Jadi Desember itu jalan aja terus, karena tidak hanya di Samsung, mau berwirausaha atau apapun, itu tetap berhubungan dengan customer. Dan cara yang paling enak adalah nyemplung di toko. Dan Samsung juga memberikan pintu di multi brand store. Kalau ke toko Samsung kan sudah tahu pasti beli Samsung. Nah, ini kita ditaruh di situ supaya diraih beli ke Samsung. Nah, izin 13 Januari sampai 20 Maret kami ingin dapat inputan dari Bapak Ibu. Barangkali ada masukan, karena ini penting, mau dilanjutkan kalau feedbacknya baik. Nah, kita mulai dari PKL dulu, nanti melipir ke coding, karena coding lagi berjalan. Kalau dikoreksi juga kurang lazim, tapi nanti kita coba ini. Barangkali Bapak Ibu ada masukan terhadap pelaksanaan PKL in-store. Ini teknik sales and marketing kita. Adik-adik SMK ada berapa Pak yang ikut? 7 siswa. Nah, barangkali ada masukan, apakah ini layak dilanjutkan? Karena beberapa sekolah itu selalu, Pak, rata-rata kan kita ke teknik. Nah, tapi perlu diingat, demand kita, kebutuhan kita lebih tinggi. Dan gaji teknisi dengan promotor itu lebih tinggi. Jauh malahan. Kalau HP-nya yang model berlipat, bonusnya juga berlipat-lipat. Katanya begitu. Saya izin dapat masukan dulu tentang promotor in-store. Ini ada teman-teman nanti di yang ada di retail juga di Jawa Tengah. Kalau Bapak Ibu, monggo. Kawan-kawan, sebelum saya nanti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Pada siang hari ini ketamon tamu agung istilahnya saya. Bu Anita dari Jakarta nggih, Bu? Wah, orang sampai lega kayak sama bapaknya yang diceritakan dengan Pak Sam kemarin. Sudah komunikasi baru. Perso piyantunipun iki, Pak. Alhamdulillah. Tadi disebut juga alhamdulillah Pak Mustafirin itu sama Bu Anita. Itu kalau tidak salah Bu, alumni Stemba itu Bu dulu. Alumni sini itu. Nggih. Ya, ketemu. Nggih. Nggih. Jadi banyak rekan-rekan kita kontribusi apa ya dari alumni-alumni di mungkin nasional sudah ada mungkin sampai internasional. Kalau saya mencermati Bapak Ibu, alhamdulillah saya juga minded produk Samsung Bu. HP saya Samsung, TV saya Samsung. Mungkin kalau ada sepeda motor Samsung, sepedanya sepeda Samsung itu. Nah itu. Karena jaminan kualitas dan pelayanan after sales. Nah, ini.
Kerjasama ini Bu Anita dan Pak Pito, ya Pak Pito. Saya kalau melihat tidak legal formalnya itu sudah ada kayaknya Bu Anita. Kalau HP saya rusak itu, umpamanya kemarin layarnya pecah, saya ke Samsung Center Matahari. Itu saya ketemu customer service itu cium tangan, saya, ini siapa? Saya muridnya Pak. Nah, ya pokoknya yang nerima kalau HP rusak itu tuh customer service atau apa. Beli spare part itu juga alumni ternyata yang jual spare partnya itu. Loh, alumni lagi. Berarti di bawah tangan itu sudah ada kerjasama Pak. Nah ini mungkin istilahnya melegalkan, menghitam putihkan di dalam kerjasama yang lebih intens. Alhamdulillah juga itu. Itu menurut saya win-win solution yang sangat bagus saat ini dan ke depan. Dengan merekrut anak-anak SMK, otomatis dia akan menjadi tunas-tunas yang akan tumbuh, tapi juga berkontribusi pada Samsung ke depannya. Semoga kerjasama ini akan berkembang dan akan menemukan bentuk terbaik ke depannya. Saya yakin dengan komunikasi yang intens dan terbuka dan kerjasama yang selalu on progress akan menjadi lebih baik bagi kita bersama. Mungkin itu Bu, saya tidak akan bertanya, saya cuma bangga dengan Samsung dan semoga Samsung akan semakin besar dan bagus di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kenalan, saya sebetulnya guru mesin Bu. Saya juga alumni STEM Bu. Tapi mungkin adik kelasnya bapaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, yang kalau bisa yang fokus dengan yang di tangan Pak Pito tadi, gimana? Tentang PKL Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Firman Syah, Bu, dari kompetensi keahlian TDK. Kebetulan kemarin saat ada PKL Samsung In-Store juga yang koordinasi dengan anak-anak. Itu, Bu. Untuk pengalaman Samsung In-Store kemarin dari anak-anak sedikit banyak juga sudah disampaikan ke saya secara pribadi Bu. Ada beberapa yang menyampaikan pengalamannya. Untuk yang pertama dulu Bu, terkait dengan waktunya. Karena kebetulan kita kan SMK 4 tahun ya Bu ya. Dan ya 4 tahun Bu. Kebetulan kemarin ketika ada program Samsung In-Store itu PKL, kita kesulitan untuk sasarannya Bu, anak-anak. Karena untuk kelas 3 kita belum mulai waktu itu. Karena baru semester gasal ya Bu, kan akhir Desembernya. Akhirnya kita sasarkan ke kelas 4 Bu. Ke kelas 4, cuma kelas 4 itu kan sebelum ada Samsung In-Store ini juga sudah melaksanakan PKL. Dan rata-rata durasinya memang kita untuk yang 4 tahun minimal PKL-nya 6 bulan. Jadi ketika masuk ke bulan Desember itu ada yang sudah selesai, ada juga yang belum selesai. Akhirnya kita kesulitan untuk mencari sasaran untuk anak-anak PKL Samsung In-Store kemarin. Jadi kita petakan mana yang sudah selesai, mana yang belum. Kita sudah coba informasikan tapi kebanyakan memang belum selesai PKL-nya Bu. Jadi mohon maaf kemarin baru dapat 7 siswa yang ikut. Nah untuk ke depan nanti mungkin saran dari kami terkait karena kita 4 tahun, waktunya Bu disesuaikan dengan dari kami. Kalau misalnya nanti diberikan untuk kelas 3 ya nanti disesuaikan dengan karena kita program 4 tahun Bu. Untuk PKL-nya biasanya di Juni Pak. Juni. Ya. Iya Pak. Malah ada yang Mei sudah mulai. Sampai minimal 6 bulan berarti sekitar November Pak. Tuh, nanti November Desember gitu Pak.
gitu. Makanya kemarin yang sudah selesai baru bisa ikut gitu. Dan kalau kemarin dari siswa sendiri ada yang memberikan masukan untuk di lapangannya Pak, di lapangannya itu mungkin lebih diperhatikan lagi dalam arti komunikasi antara koordinator lapangan yang dari pihak store-nya Pak, yang penempatan ke store-nya, artinya mungkin monitoringnya dan sebagainya Pak. Itu. Jadi kemarin anak-anak ada beberapa yang merasa kok jarang ditengok gitu Pak. Nah untuk dari kami pun juga bingung Pak, artinya dari pihak sekolahan kalau bisa dilegalisasi kalian, artinya dari pihak sekolahan juga ada pembimbingnya sehingga paling tidak kita ada surat tugas untuk memonitoring anak juga sehingga tanggung jawabnya lebih jelas gitu Pak. Gitu. Begitu Pak masukan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, Pak Pito dan tim. Mengenai untuk magang, istilahnya in-store, ya. Untuk ini kalau boleh masukan, yang pertama yang program coding tadi, kalau ke depan ada lagi, kami di SMK 7 itu ada kompetensi keahlian SIJA, Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi, dan memang konsentrasi lebih ke arah cyber security, lalu untuk apalagi aplikasi-aplikasi yang ada. Mungkin nanti bisa diperluas tidak hanya dari yang kompetensi keahlian TIDK, mungkin SIJA bisa dilibatkan, termasuk karena sekarang sudah kita menerapkan kurikulum merdeka, itu berarti semua anak tidak lagi dibatasi dengan kompetensi keahlian tertentu, karena ternyata kalau kita melihat contohnya kemarin kami punya anak di jurusan mesin itu masuk ke SMK 7 kadang-kadang karena biasanya pendaftaran itu siswa boleh memilih lebih dari satu kompetensi keahlian. Mereka kalau jurusannya awalnya ingin di elektronika atau ingin di komputer begitu. Tapi karena secara nilai dan persaingan tidak masuk, mereka biasanya yang penting di STEMBA atau di SMK 7. Nah, akhirnya switch ke jurusan yang lain. Padahal mereka mungkin punya bakat-bakat di bidang coding dan sebagainya. Salah satunya kemarin anak kami di teknik pemesinan itu kolaborasi dengan anak komputer, itu juga mendalami tentang AR, VR begitu. Sekarang malah meskipun dia dasarnya anak mesin, mendirikan perusahaan untuk di metaverse dan di desain-desain seperti itu. Dan sebaliknya mungkin ada anak SIJA yang kebetulan mungkin malah lebih rajin, lebih teliti dalam bidang desain di mekanikal begitu. Nah, ini yang boleh saya tanyakan, apakah memungkinkan nanti kita mencari talent-talent di luar kompetensi keahlian yang sudah ada ini, mungkin melalui semacam workshop, kelas coding dan sebagainya. Nanti itu kalau dibuka, itu mungkin anak-anak yang sebenarnya punya potensi-potensi ke situ, itu bisa ikut kegiatan mikronya itu, nanti kelihatan, oh ini ternyata punya bakat, sehingga kalau dia salah kompetensi keahlian itu dan dia punya bakat, mungkin bisa dilibatkan di sini. Terus untuk yang di bagian pemasaran, kami juga hampir sama, karena di jurusan-jurusan yang teknik kayak bangunan, mesin dan sebagainya yang dulunya itu identik dengan laki-laki, sekarang juga banyak yang cewek ini, perempuan. Mungkin mereka-mereka ini juga kalau nanti in-store itu di bidang pemasarannya bisa masuk, bisa dimasukkan. Terima kasih, itu 2 pertanyaan dari kami. Saya kembalikan ke Mas Mufid. Matur nuwun. Oh gitu, baik. Langsung ditanggapi. Monggo, ini Bunita, saya atau siapa? Oke. Oh, monggo Pak Joko Sujono.
Diriakan Pak Jono, salam sehat selalu. Ye, matur sembah nuwun. Baik, saya terima kasih ada 2 pertanyaan, 1 penyangga kalau nggak salah. Terima kasih Bapak menemukan alumni, tapi tetap bayar kan Pak? Itu pertanyaan penting Pak. Nanti kasihan Pak alumninya Pak. Nanti, ya kami mendapati banyak alumni-alumni terbaik di Jawa Tengah itu lulusan SMK 7. Jadi terima kasih Pak. Jadi terus ini ada pertanyaan, ini guru kelas Samsung Bu Dita, beliau bicara tentang pengalaman waktu yang kemarin PKL Install itu di Januari dan seterusnya agak kesulitan karena sudah ada plotting, mereka agak kesulitan dapat siswa, akhirnya dapat 7 siswa. Begitu. Terus sarannya di bulan Juni sampai dengan November. Jadi medio itu ya. Nah, mereka perlu koordinasi dengan store, terus perlu monitoring. Nah, mungkin ini pola koordinasi mungkin barangkali bisa dibantu. Memang Samsung ini yang pertama ya, nanti Mbak Erna bisa jawab, itu kita menggerakkan roda organisasi yang sistemnya sudah jalan secara retail. Lebih ribet daripada birokrasi pemerintah mungkin ya. Enggak, menjalankan sesuatu kan dari yang sudah jalan belum bersama PKL, tiba-tiba ada PKL, pasti ini. Nah, jadi mohon dimaklumi, yang pertama, anak pertama itu mesti nabrak-nabrak. Kalau kedua nabrak-nabrak, kami belum belajar berarti. Itu. Kalau boleh aku tambahin, jadi gini Pak, kalau saya sistemnya ada opportunity saya ambil dulu. Saya nggak pikirin apa efek-efeknya lah gitu loh. Pokoknya bisa gitu kan. Jadi tiba-tiba ada informasi bahwa akan ada rekrutmen PKL di Samsung In-Store. Itu udah kita tungguin dari tahun 2018. Tiba-tiba nongol, tapi mau dikasih ke yang lain gitu loh. Wah, kita langsung kirim nih Perdana Menteri, ayo lapor ke sana bilang kita punya sekolah hampir 100 gini. Udah. Maka tadi saya bilang, hanya dikasih waktu 2 minggu. Karena apa? Program mereka udah siap. Saya ambil aja dulu. Nanti jadi berapa yang dapat, kita pakai aja dulu. Memang terkesan terburu-buru. Tapi I do believe kita belajar banyak banget dari 3 bulan kemarin itu, 4 bulan lah persiapan segala macam. Insya Allah nanti kita akan tanyain juga pasti sama sekolah. Kira-kira kapan waktu yang tepat apabila kita akan melakukan terutama PKL in-store lagi. Jadi next time kita bisa sosialisasinya lebih pas gitu loh, waktunya nggak terburu-buru, persiapannya lebih pas gitu loh. Seperti tadi Pak Pito bilang pertama kali ya begitulah gitu loh. Tapi at least kita belajar banyak gitu loh. Kesempatan ini kalau kita lewatin nanti waduh saya bisa tenggorokan saya agak-agak kering terus karena saya pasti berantem terus tuh sama tetangga sebelah gitu kan. Dan itu yang emang mau dihindarin karena kita punya sekolah binaan ya kita prioritasin. Itu sih Samsung emang selalu begitu gitu loh. Jadi udah direncanain tapi kan divisinya memang beda gitu. Bukan divisi yang sama. Makanya begitu ada wacana itu aja masih syukur alhamdulillah saya bilang. Dikasih waktu sekitar 2 minggu untuk persiapan itu syukur alhamdulillah. Kalau dikasih waktu cuma 5 hari, Masya Allah. 2 minggu aja dapat 1.000 yang daftar. Lumayan lah. Itu lumayan kerjasama yang oke menurut saya. Karena kalau kami kerja sendiri nggak mungkin bisa kecapai segitu. Pasti ada teman-teman dari IM Retail juga bantuin, dari Service Center bantuin, dari B2B bantuin, dari semua bantuin. Makanya bisa terkejadian itu program pertama untuk Samsung PKL in-store gitu. Oke Pak Pito. Baik, menjawab yang ketiga, ini
kegiatan tentang coding programming, kalau bisa jurusannya diperluas. Kalau saya menjawab bukan diperluas. Nah, seringkali kita ini sekolah itu selalu membuat sekat-sekat. Nah, yang paling penting kolaborasi. Jadi, Sija berkolaborasi dengan TEDK dalam satu tim. Nah, jadi kenapa kita menghasilkan sesuatu, ya contohnya smartphone, itu kan gabungan dari teknologi fotografi, telepon, ya kan? Itu kan kolaborasi. Jadi nanti ketika ada seleksi logic team, timnya dikolaborasi. Jadi kita tidak mungkin TKJ itu bisa menang lomba coding programming karena basic dasarnya tidak ke sana. Tapi kalau duet dengan RPL itu mungkin. Jadi karenanya saya cuma saran tetap penerima manfaat utamanya yang kelas Samsung. Kelas Samsung itu ketika kami meminta surat sinkronisasi dijawab Direktorat SMK, ada 5 jurusan yang sesuai dengan kelas Samsung, kelas handphone. TKJ, RPL, walaupun RPL kembangannya Sija ya yang 4 tahun, itu sudah bisa masuk. TAV, Elektronika Industri, dan TEDK. Jadi Sija punya peluang untuk kolaborasi dalam satu tim. Jadi ini penting saya kira di tim-tim terbaik kalau kolaborasi akan jadi yang terbaik. Misalnya ada jurusan pertanian, join dengan Sija, bisa membuat sebuah alat otomatis. Ya memakai HP Samsung bisa lihat ini sudah waktunya panen atau lagi digerogoti hama dan sebagainya. Ya, ini kita pengembangan ke coding dan programming. Jadi codingnya ke arah IoT, joinnya dengan IoT sehingga itu bisa dirasakan manfaatnya. Nah, terus yang berikutnya pemasaran. Ya, tadi Bapak bertanya tentang pemasaran. Iya, maka saya ingin memberikan ilustrasi. Awalnya kelas Samsung itu di teknik perbaikan alat-alat elektronika. Terus Direktur Serin itu di YouTube-nya bicara, ini saya ngomong kasar saja, kasta terendah di bidang skill itu adalah teknisi dan mechanical. Karena tidak mendapat skill yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu, mohon maaf ya, melakukan pengulangan skill set, maka tidak belajar apa-apa. Toh itu SOP, mechanical, decoding programming itu ini. Nah, akhirnya kita coba, anak SMK itu cenderungnya malu-malu kucing. Kita coba nanti PKL Install kita perpanjang. Ada lagi, cuma ada beberapa poin-poin yang kurang efektif, kita ganti lebih efektif lagi. Supaya ini. Jadi terima kasih Pak masukannya. Sija jangan merasa ini, nanti bisa kolaborasi dengan tim inti. Rata-rata yang menang SMK Negeri 1 Cimahi yang juara 2, juara 3 tahun lalu itu mengkolaborasi TEDK dengan RPL, dengan Sija. Karena dari duet itu anak-anak kan lebih kreatif. Jadi yang TEDK lebih menyiapkan engine IoT-nya, yang Sija lebih ke codingnya. Nah, jadi saya saran tetap, kalau ditanya Samsung akan kemana, ini saya kalau ngomong nanti kita besar kepala, tapi begini, diusahakan Samsung mencoba masuk ke semua lini. Bisa dibayangkan, coba lihat industri lain. Kita ke karena penjualan, promotornya juga ikut, gitu kan. Ke coding itu ilmu kekinian yang saya nanti berharap semua nanti akan beralih ke sana, gitulah. Nah, jadi kami kenapa kok menyebutnya itu project based learning dan itu berbasis PKL itu terus dengan guru tamu yang jauh diajarkan secara online, itu cara kalau ini efektif berjalan dan itu akan terjadi inovasi-inovasi anak-anak yang baik. Makanya mereka kan mengumpulkan ide kreatif kan. Sekarang ada PR harus dijalankan disiplinnya.
Itu tanpa harus menyelesaikan tugas, nggak usah disuruh. Itu. Jadi kalau jawaban Bapak yang O3 kira-kira itu, ada yang bisa menyanggah. Sebelum nanti Pak Kepala pasti banyak masukan. Tapi saya mohon izin sebelum nanti dijawab, ini ada gurunya SMK. Jadi Pak Abu mungkin bisa ngasih ini. Kemarin beliau di Stemba 5 Surabaya yang saya tahu. Mungkin ngasih masukan Pak Abu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta staf dan guru. Tidak abdul rasanya kalau di bulan masih Syawal saya tidak mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan itu bermanfaat bagi semuanya. Baik, begini, saya cuma nanya aja karena perbuatan baik itu belum tentu hasilnya juga diterima baik oleh orang lain gitu ya. Saya mau nanya aja ini, ada nggak kira-kira industri yang tidak melakukan MOU itu menawari PKL? Ada nggak? Saya tidak tahu motivasinya itu ya. Jadi begini Pak, saya tangkap ya, karena kan waktu saya diminta oleh Samsung PKL begitu ya. Saya khawatirnya PKL ini menghindari menjadi karyawan. Jadi sekarang itu banyak industri yang tanpa MOU itu mengadakan PKL kepada SMK-SMK. Ya, saya tidak tahu karena PKL itu cuman hanya dikasih uang saku begitu ya. Itu jalannya kan cuma 3 sampai 6 bulan begitu. Ya bisa jadi ini modus. Samsung itu tidak mau seperti itu ya. Modus itu artinya mencari karyawan yang tanpa menggaji. Ini bisa diterima ya Pak ya. Tapi saya tahu benar atau tidak, ya saya pernah berbicara sendiri. Ngapain kita cari karyawan sudah susah. Di SMK itu industri teknisi. Itu. Ya, ini tolong dipahami, mindsetnya dibuka dulu ya. Kalau Samsung tidak mau lah begitu. Saya sama Pitutuh ini PKL itu. Ini kita ini mau PKL jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak kita. Makanya kan poin pentingnya bahwa dari PKL itu nanti kalau memang talentnya ini adalah orang yang kompetensinya jelas, maka kita ambil begitu. Jadi endingnya seperti itu ya. Tapi ya dengan syarat dan ketentuan. Karena untuk mencari karyawan itu di Samsung bukan hanya orang yang bisa bernafas atau punya roh begitu aja ya. Jadi memang harus ada poin-poin tertentu ya. Memang detail sekali di Samsung. Tetapi ini saya dapat informasi lagi nih. Saya ngomong di Ikatan Vokasi Indonesia itu ada yang tiba-tiba mengadakan PKL dengan syarat dan ketentuan bla 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 begitu. Lah saya nanya ini sudah MOU belum dengan, karena kalau sudah MOU jelas Pak itu. Kalau tidak ada MOU-nya jangan-jangan modus begitu ya. Jadi artinya bahwa kita harus menjaga. Jadi menjaga dengan anak-anak ini seperti apa, karena kan kalau kita ini sampai kemarin itu ya di luar kita ya, itu ada salah satu anak PKL yang mengalami kecelakaan. Tapi kita urus sampai selesai. Ya, ada salah satu peserta dari Banyuwangi itu yang mengalami kecelakaan. Tapi tidak apa-apa selesai ya Bu Nita ya waktu itu. Jadi harapannya, jadi berhati-hatilah. PKL kita ini memang benar-benar. Ya saya paham lah dengan Bu Nita ini. Bu Nita ini orang Samsung yang syar'i begitu ya. Jadi bisa dijaga ini koordinatis ini ya. Jadi Pak Pito ini orang Chinese yang syar'i juga. Gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Saya sebagai penjaganya. Jadi bahwa program-program ini apakah berkah bagi siswa-siswa. Karena mengingat Samsung ini adalah sebuah perusahaan yang terbesar nomor 5 di dunia gitu ya. Nomor 6 ya, masih nomor 6 ya Bu Nita ya. Nomor 6 di dunia. Saya tidak tahu di akhiratnya nomor berapa begitu ya.
Kalau kepingin tahu ya berangkat sendiri dulu gitu ya. Nanti saya juga nanya-nanya begitu. Artinya bahwa banyak hal yang program-program yang kita kemas ini memang tujuan adalah niatan-niatan kita. Makanya tadi saya ngomong, belum tentu niatan baik kita ini diterima dengan baik oleh orang yang menerimanya begitu. Makanya karena saya juga di Dewan Pengawas untuk di vokasi ini. Jangan sampai saya sebagai wasitnya itu membolehkan seperti ini. Kalau di samping saya yakin tidak mungkin terjadi. Karena Bu Nita ini, waduh kalau ngomong dengan Bu Nita ini, lah kita kalau tidak jelas dalil sanatnya begitu, wah sudah bisa kemana-mana nanti saya ini. Ini siapa ini sanatnya itu? Sanatnya ya saya ngomong karena ini Samsung dari Korea begitu ya. Jadi kalau sudah sanatnya dari sana selesai urusannya begitu. Satu hal seperti itu. Dan saya juga tadi pagi di WA oleh Pak Pito Perpres nomor 62 begitu Pak Pito ya. Pak Pito ngomong Perpresnya nomor 62 gitu ya. Kayaknya nanti itu ke depan SMK itu vokasinya lebih besarnya itu ke Kadin, Mbak. Ya Kadin ya kembali lagi dengan kita lagi. Kadin ya urusannya dengan kita. Bu Nita ini berubah sama Kadin terus. Ya, Kadin ini sudah melakukan apa saja dan yang lain-lain. Nanti kayaknya sih Pak Arsad sebagai ininya, nanti ketuanya. Jadi siap-siap Pak. Sekolah ini satu belum beres, lu rubah lagi. Tadi Bu Nita menyampaikan Inpres nomor 19 tentang vokasi itu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita pahami begitu, sehingga SMK ini benar-benar SMK dulu kan STM gitu ya. STM itu kalau saya juga STM tapi enggak STEM ya. Memang cita-cita saya kalau sekolah di STM itu tidak di STEM itu bukan sekolah STM dulu. Iya serius, saya itu mau dari SMP kelas 1 saya kepingin sekolah STEM di Surabaya itu ada STEM ya. Sama dengan sini. Saya tadi kaget loh, kok STEM juga kok ada gitu ya. Ternyata banyak. Pak Yoga juga dari STEM di Surabaya itu ada STEM sekarang menjadi SMK 5 gitu. Agak sulit, jalan-jalannya agak sulit. Ya, sini juga gitu. SMK 7 ini kan jalan-jalannya sulit sekarang. Kalau dulu STEM kan enak itu ya. Jadi artinya bahwa SMK yang sudah mempunyai branded yang sangat besar ini harus berhati-hati. Kadang-kadang sumbungnya itu lebih tinggi dibandingkan kompetensinya itu. Tapi sekarang kan ini kan guru-gurunya sudah mulai berganti kan ya. Sama di sana sudah tua-tua itu. Dan agak sulit diajak kerjasama. Saya tidak tahu di sini Pak Pito, sulit nggak Pak Pito? Bener Bapak Kepala Sekolah ya, ini kalau kita itu ngomong STEMBA, saya itu pertama kali bikin sekolah link and match itu yang saya gagas itu adalah TSM, ditolak mentah-mentah sama STEMBA itu. Apa itu mempelajari sepeda motor? Masukkan ke mulok aja. Bener nggak itu ya? Masukkan ke mulok. Muloknya TKR. Saya bilang ini Honda ini. Bukan perusahaan betting saya bilang gitu. Tahu betting ya? Bukan perusahaan betting. Bapak jangan ngomongnya seenak-enaknya begitu ya. Begitu ya. Jadi akhirnya waktu itu kita buka SMK Samsung itu di Waleri. Bu Nita begitu ya dengan Pak Ganjar gitu. Pak Ganjar masih saudaranya Bu Nita, tapi nggak usah diomong kemana-mana begitu ya. Misalnya, artinya bahwa di sana waktu pembukaan oleh Pak Muhajir, ini flashback aja ya gitu ya, supaya tahu. Kebetulan di situ ada TBSM. Warna peralatannya banyak, nggak tahu disumbang dari mana saja itu. Saya terus ikutnya di mana ini? Saya kan sama Pak Pito waktu itu dengan Pak Mustafirin karena kita akrab dengan Pak Mustafirin karena Pak Mustafirin yang selalu mengaspes kita untuk bisa setelah itu almarhum yang mudah-mudahan diterima segala amal perbuatan baiknya gitu ya. Itu selalu mengaspes kita dengan Pak Pito dan Bu Nita. Baik sekali orangnya. Jadi saya tahu sependek saya yang pernah berhubungan orang ini baik begitu ya. Dan setengah kiai begitu. Setengah saya tidak tahu juga ya karena repot juga saya ngomongnya itu ya. Terus waktu itu saya ngomong, saya akhirnya sadar itu. Oleh guru-guru yang situ diundang, karena kan datang semuanya itu ya, di Weller itu Bu Nita ya, karena ada Pak Muhajir dan Pak Ganjar waktu itu di sana.
Ya saya pura-pura nggak dengar, tapi juga nggak enak. Telinga saya kayak agaknya sakit begitu. Ini ada jurusan Honda ini masuk prodi mana begitu ya. Ya Honda saya bilang begitu karena saya yang bikin. Karena yang bikin saya, yang bikin mulai sinkronisasi kurikulum dan lain-lain, mulai dari awal itu saya. Karena waktu itu tidak diakui oleh AHM karena sporadis. Sporadis saja ini. Akhirnya tiba-tiba saya itu merasa tersesat di jalan yang benar begitu. Masuk Samsung. Gitu ya. Pada saat di Honda itu saya merasa, loh ini kok sesat ya saya ini. Akhirnya kesulitan guru-guru itu untuk mengambil sertifikasinya. Pada saat mengajar TSM gitu ya. Benar kayak itu ya. Nah itu jangan sampai terulang di Samsung ini. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Pak Pito tadi yang 5 itu harus kita akomodasi. Saya tambahi Samsung itu tidak mengkotak-kotakkan Pak. Kalau umpamanya mau bergabung SIC-nya atau nanti PKL-nya itu silakan. Yang penting sudah kerjasama dengan kita. Karena kita sudah dipayungi oleh MOU ini. Jadi silakan aja. Tidak usah terus pertanyaan ini bagaimana. Cuman ada beberapa siswa yang mengeluh kepada gurunya. Nah sekarang saya balik. Siswa yang PKL itu mengeluh kepada gurunya. Jadi ternyata banyak siswa yang melakukan PKL ini tidak pernah atau bahkan kurang sekali kunjungan gurunya ke siswanya. Sehingga saya ngomong yang sebenar-benarnya karena dibarengi dengan wiritan ini ya. Ya nanti kalau saya ngomong goro nanti ini bisa masalah ini ya gitu ya. Guru-gurunya itu jarang atau sama sekali tidak pernah mengunjungi. Alasannya pandemi. Loh, berarti itu kalau istilahnya Pak Pito maka nomurite. Apa Pak Pito? Maka Pak Pito. Maka nomurite untuk gurunya takut pandemi tapi siswanya disuruh ikut PKL. Wah ini nggak jelas ini, begitu ya. Artinya bahwa ya coba nanti itu diperbaiki supaya kita dapat feedback. Harapannya kita itu dapat feedback dari bapak-bapak guru ini bagaimana kesinambungan dari PKL ini berjalan. Ya. Sehingga apa? Sehingga jelas nanti itu berarti ini kalau umpamanya sakitnya ini Panadol kan begitu ya. Ya kalau tidak tahu itu gurunya nggak ada di situ, nggak ada feedback nanti dari guru-guru tersebut. Itu ya. Jangan tersinggung ya yang biasanya mengantar siswa-siswanya untuk PKL ini. Karena seringkali seperti itu, seperti diumbar begitu ya. Ngerti ya bahasa umbar begitu ya. Masa muridnya diumbar begitu ya. Ini PKL itu banyak sekali kejadiannya dan banyak industri-industri itu yang seperti itu. Muridnya dipinterno. Ya kalau bahasa kasarnya dikeimangan bisa kan begitu ya. Kalau dikunjungi belas, ya gak apa-apa sekali-kali gurunya gak ngunjungi lah, tapi sekali-kali ya begitu nanti seperti itu. Sehingga nanti kita bisa kolaborasi ini bisa berlanjut terus-menerus. Saya rasa itu mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Apa yang sudah saya sampaikan ini adalah semuanya saya sengaja. Tidak ada yang tidak saya sengaja. Kalau toh ada yang merasa tersinggung, Bapak berarti yang bermasalah. Saya tidak pernah bermasalah dengan orang, begitu ya. Begitu ya. Oke. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari timnya Pak Yoga, Pak Pito. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu dari SMK 7 Semarang. Perkenalkan sebelumnya, saya mungkin dari tadi ngomonginnya PKL. PKL itu yang tanggung jawab siapa sih sebenarnya? Nah itu sebenarnya saya. Jadi dari tadi saya ditembakin terus. Gitu ya Pak. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Agus SKA. Saya sebagai PM Operation. Saya dari divisi Samsung Retail Full Force. Saya bertanggung jawab di area Jawa Tengah secara keseluruhan. Saya juga ada tim saya. Di sini ada Dea sebagai Galaxy Master sama Yadwar sebagai tim leader. Mungkin sedikit review dulu ya Pak. Mungkin dari tadi
kita bahasnya mungkin saya lebih fokus ke PKL karena memang saya ditugaskan dari ibu juga untuk tolong dibantu nih adik-adik kita nih mau belajar, coba kita bantu. Memang tadi juga saya banyak dapat masukan juga mungkin dan juga jadi bahan evaluasi kita mungkin untuk kedepannya secara teknis nanti di lapangannya akan berjalan lebih bagusnya seperti apa. Tapi sebenarnya secara background mungkin kita perlu refresh lagi ya Pak. Secara background kan kita menjalankan program PKL ini secara garis intinya adalah kita pengen memberikan pengalaman pada adik-adik siswa ini sebenarnya yang terjadi di lapangan kerja itu sepertinya realnya itu seperti apa. Jadi yang kita coba lakukan kemarin itu ya kita lakukan ke adik-adik kita berikan pendidikannya seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin anak-anak itu pintar tuh mungkin semuanya pintar Pak, semuanya jago, semuanya kalau sudah belajar pasti bisa. Tapi problem utama di dunia kerja itu adalah mentality. Mentality itu yang paling sulit kita menemukan bahwa orang ini kita nilai dia pintar. Begitu kita suruh terjun ke lapangan, baru lihat panas dikit minta pulang. Telepon ke mamahnya, "Mah saya nggak kuat pengen selesai kerjanya." Padahal baru hari pertama gitu. Ini memang tadi saya sampaikan bahwa ini mengenai mentality Pak. Makanya dengan program PKL ini menurut kita ini sangat bagus. Membangun mentality anak-anak ini dari sejak dini. Begitu mereka masuk ke dunia kerja yang pada nyatanya, mereka tuh udah tahu dan paham. Sebenarnya tuh dunia kerja tuh seperti apa. Mungkin sedikit background buat Bapak juga mungkin. Kalau di Samsung, terutama di area Jawa Tengah, kita punya sekitar kurang lebih 600 tenaga penjual atau kita bilangnya promotor atau kalau Samsung bilangnya Samsung Experience Consultant. Itu punya ada 600 orang di seluruh area Jawa Tengah dan secara background pendidikan sebenarnya 90% itu berasal dari SMA dan SMK. Cuman memang kalau kita bicara persentase lebih banyak SMA-nya Pak. SMA-nya bisa dibilang 70% itu dari SMA. 30%-nya baru dari SMK. Karena memang sedikit banyaknya mindsetnya anak-anak SMK tuh ya mungkin tadi teknisi, lebih ke teknis. Padahal sebenarnya kami tuh sangat open sekali dan sangat senang. Kenapa harus dari SMK? Karena mereka tuh udah punya basic skill Pak. Beda dengan anak-anak SMA. Sedangkan kalau anak SMA tuh mungkin lebih nyeleneh, anak-anaknya mungkin lebih gaul gitu ya Pak dalam dunia kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin anak SMK mungkin lebih sukanya di background gitu. Tapi sebenarnya anak-anak SMK ini punya kelebihan yang lebih unggul daripada anak SMA tadi. Mereka udah punya basic skill, apalagi di sini kan sebenarnya mereka udah ngerti mengenai teknisi dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita sangat membutuhkan skill seperti itu ketika di lapangan. Jadi bukan hanya dia bisa melakukan penjualan, tapi dia juga bisa melakukan after sales langsung. Tidak harus ke service center. Karena itu juga meningkatkan value si anak itu sendiri Pak. Ketika si anak itu dia bisa juga jualan, bisa memberikan teknisi langsung di toko, value-nya akan meningkat. Ini sebenarnya saya ajak salah satu tim leader saya namanya Yanwar. Kenapa saya ajak ini sebagai salah satu sampel aja Pak. Yanwar ini yang pakai baju hitam, cowok di tengah. Ini salah satu contoh Pak. Dia tuh mulainya dari memang sama. Dia mulai dari promotor. Sekarang dia udah jadi tim leader. Sekarang dia udah magister Pak. Udah S2. Padahal sebenarnya dia mulainya beranjaknya dari SMA. Jadi sebenarnya Samsung tuh sangat membuka luas Pak. Mungkin anak-anak ini kalau saya nanti kerja, saya nanti nggak bisa sekolah lagi Pak. Ini saya bawa contohnya Pak. Contohnya dia ini masuk dunia kerja dari SMA, dia berkarir, dia juga berpendidikan, sekarang sudah magister. Jadi mungkin ini juga bisa Bapak-Bapak juga informasikan ke anak-anak bahwa kita ini bukan hanya sekedar lulus SMA, lulus SMK, terus kerja, nyari duit, nikah, selesai gitu. Tapi banyak yang bisa digali gitu Pak. Cuman memang balik lagi ke mentality itu Pak. Jadi sebenarnya kita juga dari Samsung mau men-challenge juga nih dari SMK 7 Semarang, bagaimana kita membangun mentality anak-anak ini supaya siap ketika di lapangan itu tidak hanya fokus kepada apa yang mau dia capai, tapi fokus di daily activity-nya Pak. Banyak yang daily activity-nya cuman mohon maaf nih Pak, yang mungkin sekiranya mungkin tidak berkenan, tapi memang banyak terjadi adalah
ini kita ngomongin di lapangan ke tenaga penjual. Dan promotor Samsung itu kan standby di toko gitu ya Pak. Memang kebanyakan anak-anak baru yang masuk ke Samsung dan memang dia itu belum pernah ada di tenaga penjual, dia tuh hanya standby di toko. Hanya standby diem di toko gitu ya. Kita kan kurang lebih ada 500-an toko yang sudah kita bekerja sama, ada promotor Samsungnya, dan hanya standby di toko. Padahal sebenarnya kalau dia punya mentality, dia punya niat untuk mencapai target gitu Pak. Sebenarnya dia tuh banyak hal yang bisa dia kerjakan dalam kurun waktu jam kerjanya dia. Tapi karena mengenai mentality itu Pak, dia hanya diem, terus tunggu ada user masuk. Nah kalau seperti itu sebenarnya mungkin tetap dia akan kerja, tapi dia tidak punya hasil yang maksimal. Jadi sebenarnya kedepannya mungkin kalau memang tidak hanya program PKL ataupun mungkin nanti kita bisa buat suatu hal yang lain di sini kita bantu buat semacam mentality atau pembentukan karakter dalam dunia pekerja, kita juga siap sebenarnya. Tim kita juga ada yang siap memberikan informasi, memberikan pelatihan ke teman-teman adik-adik semua. Jadi sebenarnya dari hal yang kemarin itu menjadi pintu awal kita untuk masuk menjadi yang lebih besar lagi, lebih bagus lagi, kerjasama dengan SMK 7 bisa lebih bagus lagi, terutama dengan Samsung. Gitu ya Pak. Sebenarnya saya juga kalau ngomongin SMK 7, SMK pembangunan gitu. Salah satu impian saya dulu waktu lulus SMP itu saya pengen masuk SMK pembangunan. Tapi di Cimahi. Di Cimahi ya, karena kebetulan saya juga asli Bandung Pak. Asli Bandung, saya udah 4 tahun di sini. Qadarullah saya nggak bisa masuk SMK pembangunan Cimahi. Ternyata takdirnya masuknya di sini, ternyata kunjungannya ke sini. Ya mungkin mudah-mudahan ada jalannya ke sini terus, bekerja sama-sama terus dengan SMK 7, karena kami sangat siap. Lapangan kerja di Samsung sangat terbuka. Mau jurusan apapun sebenarnya, tapi terutama dari kami dari tim marketing dan juga tim sales, lapangan pekerjaan itu sangat terbuka Pak. Kita sangat membuka lebar. Bahkan awal Mei itu kita pembukaan lowongan pekerjaan itu 50 orang. Kita udah masukin 50 orang. Dan bisa dibilang dari SMK-nya nggak ada Pak. Semuanya kebanyakan SMA dan juga D3. Jadi memang challenge sebenarnya dari SMK bagaimana mempersiapkan anak-anak ini siap di dunia kerja mulai dari sejak dini. Mungkin itu dulu sih Pak dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan sebelum nanti Pak Sam menyampaikan uneknya. Tadi Pak Agus, terima kasih. Pak Sam perlu dicatat, beliau open untuk memberikan materi, mentality dan sebagainya. Dan tim. Nah, harapannya begini Pak Sam, kita diskusi kemarin PKL itu trainingnya hanya 3 hari. Nah, kami berharap SMK Negeri 7 selain PK ya Bu Nita ya, ini menjadikan pilot. Jadi kenapa kami hadir di sini sebenarnya tujuannya untuk mengetahui potensi sekolah, kami bisa membantu di sisi mana. Kalau service center, alumni, tim leadernya Pak Mami, itu alumni sini ternyata. 4 ya? Oh Pak Anton, sorry. Nah kayak begitu-begitu. Nah, maksud saya nanti kita bisa berdiskusi dengan tim di sini untuk menyajikan kira-kira menyiapkan anak-anak yang siap untuk PKL. Nah, ini masukan ya ke sekolah. Industri itu sebenarnya bukan industri learning center begitu kan. Kita ingin ini, tapi banyak kita berjariah kalau menurut Pak Abu untuk memberikan keilmuannya juga. Jadi itu saja. Karenanya kami Bu Nita sampai bersemangat turun. Saya juga minta maaf Bu Nita, saya nggak tahu kalau acaranya disiapkan sebesar ini. Yang penting randonnya saya sajikan, dan biasanya ini masih satu sekolahan Bu, nanti 3 dan sebagainya, mayoritas ya kayak begini. Jadi sambutannya siap-siap itu. Nah,
untuk menentukan pola pemadanan, kami akan mengkaji lebih spesifik. Tadi kan Pak Agus sudah memberikan masukan, ini anak SMK ini keterserapannya hanya 30% dan sebagainya. Nah, nanti kita perlu discuss, menyajikan the next sebelum PKL berikutnya jika ada lagi. Kira-kira itu sambil monggo nanti Pak Sam terakhir, kita izin Pak MC untuk seremonial memberikan sertifikat kepada Pak Kepala Sekolah dari AFOM. Itu aja ya titipnya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pito. Pak Sam, ada kesimpulan? Ini bagus sekali dari kawan-kawan, apalagi dari Pak Pito dan Pak Abu tadi ya. Juga dari Master Trainer ini berarti Pak. Yang pertama, saya menanggapi bahwa dulu memang SMK bertema atau berskema BMW Pak. Bekerja, melanjutkan wirausaha. Sekarang harus dibalik polanya, yaitu WBM. Wirausaha, bekerja, baru melanjutkan. Artinya melanjutkannya harus dibarengi, harus disisipkan pada jenjang wirausaha atau bekerja. Betul sekali tadi. Bekerja menjadi sales misalnya, tapi lanjut dengan sekolah S1, S2 gitu. Kayak gitu harusnya. Jadi wirausaha. Karena itu kami pun mendasarkan diri pada WBM ini. Saya dengan Pak itu saya sampaikan, jangan Pak, sekolah kami sekolah teknik. Namun kami juga harus mempelajarkan pada mereka menjadi orang wirausaha, jadi pengusaha nantinya. Karena itu harus ngerti pasar dan bagaimana memasarkan produk. Apalagi tadi saya sampaikan bahwa yang namanya STM kan punya skill sudah, punya kompetensi di bidang keterampilannya, ya, bidang skillnya, kompetensinya. Karena itu akan sangat bagus apabila jadi marketing juga, ya. Bisa menjual, bisa menarik, bisa mengatasi komplain-komplain gitu. Apalagi after sale-nya tadi sudah bisa dilakukan sendiri oleh beliau sendiri, sehingga tidak usah ke service center, sudah selesai di situ. Sehingga pasti bisa menaikkan kepercayaan diri baik pada orangnya maupun pada perusahaannya. Yang berikutnya tentang PKL. Sebetulnya kalau PKL saya sih harus mengacu pada gini. Konsep link and match 8+I. Kelas Samsung umpamanya misalnya. Kan kurikulumnya disusun oleh Samsung bersama kita, disepakati bareng. Itu pada link and match 8+I yang pertama adalah kurikulum disusun bersama industri. Betul-betul dari industri diambil sepenuhnya, seluruhnya. Yang kedua adalah PJBL, Project Based Learning. Project Based Learning harus real dari industri, kebutuhan industri. Karena itu dalam belajarnya pun mestinya mengambil proyek-proyek dari industri. Nah, yang ketiga atau yang keempat nanti adalah PKL-nya. Dan yang ketiga itu kan dalam konsep link and match kan ada guru tamu dari industri minimal 50 jam per minggu. 50 jam per minggu. Sehingga teman-teman dari Samsung mestinya ke sini minimal 50 jam per minggu. Atau begini, kelas Samsung jangan cuma di kelas kami di sini, bawa ke sana sebagai praktek. Prakteknya di sana. Langsung diampu oleh instruktur dari industri. Apalagi kurikulumnya sudah kurikulum Samsung. Dan kami merelakan kawan-kawan kemarin selama 3 hari 2 malam saya bawa ke Magelang. Wis ora usah kudu linear dengan kurikulum dari sekolah, dari sana, dari pemerintah. Yang penting bungkusnya itu tapi isinya ini gitu. Bungkusnya itu tapi isinya ini, isinya Samsung misalnya gitu. Samsung itu ada yang katakanlah teknisinya, ada yang tadi promotornya, ada yang lain-lainnya, silakan diisi dengan itu nggak masalah. Yang penting laporan kayak yang sesuai dengan Jakarta. Saya sudah declare kayak gitu Pak Pito. Kemarin selama 3 hari 2 malam saya bawa teman-teman ke Magelang. Ya ini yang saya bawa.
Bahkan 44 saya bawakan Magelang itu betul-betul tak godok, Pak. Dan hari ini sudah ada komitmen bahwa prakteknya, belajarnya pakai BJBL, Project Based Learning, yang proyeknya berasal dari real industri. Real dari industri. Katakanlah misalnya untuk yang promotor, silakan diberi target anak-anak saya, kamu harus bisa menjual sekian unit. Nah itu kan project, Pak. Itu ya. Itu ya. Dan saya kepengen anak-anak kita tidak cuma menjadi teknisi, yang kata Pak Pito dulu ketika wawancara dengan saya, itu kasta terendah ya dari pekerjaan. Kasta terendah ya. Tadi disampaikan lagi oleh Pak Pito tadi. Maka untuk menjadi orang yang hebat, orang yang bisa menguasai industri adalah menjadi pemasar mestinya, promotor. Yang saya yakin direktur penerbitan buku itu dengan distributor masih sugih distributornya. Gitu loh. Gitu loh. Karena pandai memasarkan dan pandai mencari untung dia itu. Ya. Direktur utamanya justru tidak lebih kaya daripada promotor dari distributornya. Itu kayak gitu. Maka saya pun kemarin ketika PKL pembakalan, Pak, saya ambil orang-orang dari perusahaan, Pak, supaya memberikan challenge bagaimana nanti kamu bisa menjadi pengusaha, jangan menjadi tukang saja, tapi justru menjadi pemasar, menjadi pencipta tenaga kerja, menjadi pengusaha muda. Nah, yang satu kurikulum disusun bersama, kedua PJBL real dari industri proyeknya, yang ketiga PKL 6 bulan minimal. Sehingga kalau prakteknya tadi sudah banyak di industri, PKL kayaknya tidak ada artinya lagi sudah. Kan sudah kayak kayak PKL di industri itu. Sehingga saya tekankan, jangan berharap kamu PKL itu dapat gaji dari sana. Wong diajar itu sudah lumayan untung, kenapa harus mengharapkan gaji? Ya kalau misalnya di luar kota mungkin kamu bolehlah mendapatkan katakanlah uang makan boleh, uang mes boleh. Tapi jangan berharap, kamu harus berupaya mandiri. Yang penting kamu ambil seluruh ilmunya dari sana. Ambil seluruh ilmunya. Keluar dari PKL, kamu minta pada perusahaan, Pak saya tolong diuji uji kompetensi. Versi perusahaan, kayak gitu. Sehingga yang kelima dari 18I adalah uji kompetensi, baik guru maupun siswa. Maka tidak wajar kalau gurunya juga tadi tidak mengenal industri, Pak. Karena banyak yang sulit untuk dimagangkan. Hanya beberapa guru yang mau magang di industri. Cuma ngeculkan siswanya magang, tapi gurunya malas magang. Alasannya banyak kesibukan di sekolah. Kemudian juga ada anak kecil, Bu. Kalau yang perempuan, yang ibu itu, wah sulit banget suruh magang di luar kota, apalagi sampai 2 bulan misalnya. Pak Firman kemarin 3 bulan, Pak Firman ya. Itu harus mau ninggalkan anak bojo. Pak Komar kemarin berapa bulan, Pak? 2 bulan. Pak Daniel 3 bulan. Ya. Kayak gitu. Maka pasti dari sana akan ada oleh-oleh yang sangat besar bagi dirinya. Tidak cuma sektor teknisi loh, Pak. Maka Pak Pito dan kawan-kawan, Bu Nita ya ini, dalam penyusunan kurikulum bersama industri itu, kami tidak ingin cuma sekedar kami membuat draft kurikulum, bawa ke industri diminta untuk memverifikasi. Enggak, saya enggak ingin kayak gitu. Tim saya bawa ke sana untuk mereview, melihat secara jelas apa saja atau jenis okupasinya di sana. Itu yang diambil. Kemudian konfirmasi dengan industri, Pak apa betul yang ini yang ada di sini? Saya yakin industri, wah ada yang belum itu pasti. Ini belum ada, ini belum ada. Nah kalau belum ada silakan kami diberi. Nah supaya betul-betul total maksimal apapun yang di industri, termasuk salesnya tadi Bu. Termasuk security-nya juga, cleaning service-nya juga. Termasuk apapun yang di sana, QC-nya harus diambil ke kita ini. Sehingga betul-betul sesuai dengan yang diarahkan oleh pemerintah bahwa kita lulusan SMK tidak boleh dipatok menjadi teknisi, jadi tukang. Tapi sesuai passion-nya. Ada yang passion menjadi promotor, harus diarahkan ke sana. Kemudian passion-nya jadi distributor, arahkan ke sana. Jadi apalagi arahkan ke sana. Ini yang saya tekankan pada kawan-kawan kemarin selama 2 malam 3 hari di Magelang. Insya Allah sudah sepakat, insya Allah itu. Kemudian berikutnya apa ya, yang belum saya
Yang jelas kalau sudah jadi promotor, karakternya pasti tercipta. Karena harus melayani orang, melayani customer pasti. Jadi promotor. Jadi teknisi pun harus kayak gitu. Jangan mentang-mentang ini gurune dewe didulukan. Itu kan ya didulukan tapi profesional lah, proporsional begitu. Tidak hanya di membabi buta. Layanan VIP, Pak. Gitu. Ya meskipun jadi ada kemudahan. Wis Pak, daftarnya lewat online padahal barusan daftar di situ. Lewat online saja. Gitu. Di mana-mana pasti ada priority. Kalau misalnya kenal atau guru ini Dewi. Di rumah sakit juga kayak gitu, Bu. Kemarin nggak ada kamar. Karena saya punya murid di sana ya. Pak ada Pak, tadi saya carikan. Kayak gitu di rumah sakit. Di kepolisian kayak gitu, pasti ya. Iya, di hotel juga demikian. Saya punya murid menjadi direktur marketing di Hotel Horizon. Ya gampang banget. Ini harga Bapak lu, bukan harga orang lain gitu. Ya itu. Jadi manajer marketing, Bu. Itu Pak Pito, sehingga kami di bagi apapun siap di sini. Termasuk coding tadi tidak hanya dari satu jurusan. Yang punya talenta di situ meskipun dari jurusan pesit enggak masalah. Masuk ke kelas Samsung, kolaborasi kayak gitu. Apalagi di lulusan dari kita ini banyak yang menjadi pengusaha di bidang itu juga. Saya kemarin dari Kudus, Pak Pito. Saya datang ke putranya, muridnya Pak Komar. Jurusan mesin, namanya Vicky Fristiar. Jurusan mesin kalau nggak salah dulu juara LKS ya Pak. Sekarang jadi pengusaha peternak domba, Bu. Di Kudus. Sampai 200 ekor per 2 bulan panen. Tidak cuma itu dia. Menjadi pendamping UMKM di daerah Jateng dan Yogyakarta. Pendamping UMKM. Dan sekarang menggarap juga bekerjasama dengan desa, dengan alokasi dana desa untuk mendampingi bagaimana UMKM di desa itu berjalan. Itu kan bukan mesin, Pak, tapi keterampilan untuk menjual, menjadi pengusaha itu sudah sangat besar. Itu Bu Nita dan Pak Pito, tambahan dari saya. Sementara nanti kalau ada lagi, kami coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Baik, di penghujung acara ada sesi serah terima, betul Pak Pito? Monggo, Ibu Enita, Bapak. Oh boleh, Bapak ke aturan di depan untuk ambil gambar biar lebih baik, monggo. Petugas siap ya? Oke, ambil gambar udah siap ya? Oke, silakan. Oke, siap. Baik. Hadap ke kamera. Ya. Baik. Sampun? Baik. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Bentar Pak Mufid. Baik. Pak Komar dan kawan-kawan. Ini yang saya harapkan. Jadi sertifikat PKL itu tidak ada tanda tangan saya. Semua langsung dari industri. Ya, jangan ada tanda tangan saya. Saya datang ke sini dulu masih ada tanda tangan saya, Bu. Kalau bisa jangan. Nanti abal-abal jangan. Cuma ada masalah, Bu. Kalau industrinya kecil gimana? Di pinggir jalan. Industri kecil di pinggir jalan itu. Misalnya bengkel sepeda motor di pinggir jalan tuh. Ya nggak apa-apa. Yang penting tanda tangan sertifikat. Gitu. Gitu. Matur nuwun. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya. Jadi di ruang tamu lampunya redup. Tempat duduk untuk para tamu. Sebelum acara ditutup, ada yang mau tanya lebih dulu? Tidak ada? Baik. Malam Jumat bermain catur, duduk di kursi, kepala terbentur. Mohon maaf atas segala tutur jika dalam memandu acara agak sedikit ngelantur. Hantu dedemit pergi berlari, tak terasa dan tak tersentuh. Mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, acara sudah ditutup. Bapak dan Ibu keaturan ramah-tamah di Pak. Gimana? Oh, foto bersama dulu. Baik. Maaf hampir saya kelupaan. Bapak dan Ibu keaturan untuk foto bersama terlebih dahulu.
Mohon maaf Bu Enita, tim Samsung, kalau mungkin ini kebetulan sound system kita lagi ada bermasalah. Kalau mungkin ada program upgrading sound system dan audio video dari Samsung, boleh, kami sangat menerimanya. Nah, bagaimana kalau kita seragamkan semuanya? Minimal satu ruangan ini mungkin. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan satu ruangan ini mungkin Pak Bito atau Bu Enita, satu ruangan ini aja wes. Baik, jadi audio video di ruangan ini boleh nanti di upgrading. Satu merek, satu brand. Baik Bapak dan Ibu silakan. Percepat, ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Yuk, mari Bapak dan Ibu. Monggo. Bu Christine silakan. Oh kakak, baik. Ya, silakan Pak Abu. Ya, kamera, ya. Sudah? Baik. Agak melengkung lagi mungkin, menyamakan. Baik. Siap, 1, 2, 3. Lihat kamera yang mana silahkan. Jempol boleh. Baik. Kelihatan lagi nggak boleh jempol ya? Oh boleh pakai sarang yuk. Baik. Sabun tim. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya. Keaturan bahar makan siang monggo. Silahkan. Atau Bapak dan Ibu perlu visitasi di ruang lab Samsung mboten Pak Betul? Boleh? Baik. Sekalian turun. Bapak di kancane untuk nganu Pak. Bu Enita monggo bareng sama Bapak. Belum Ibu? Bersama Bapak dulu monggo.